Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal 4. Kitab Filipi pasal yang keempat, kita akan membaca ayat 8 dan 9. Kitab Filipi pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita bisa mengatakan ini adalah surat wasiat dari Paulus kepada jemaat Filipi. Nah, kita tahu kota Filipi adalah kota di Eropa yang pertama kali yang Paulus datangi di dalam perjalanan penginjilannya. Tadinya dia di Asia Kecil, di daerah Turki sekarang ini ya. Kemudian dia mendapat penglihatan Masedonia. Kemudian ya berkunjung ke sana. Nah, kota Filipi adalah kota pertama yang dia datangi, dan di sana dia mendirikan gereja. Nah, berdekatan dengan kota Filipi ini ada kota Tesalonika. Ya, kedua tempat ini di bagian utara semenanjung Balkan. Ya, dan bagian selatan ada kota Athena, ada kota Korintus. Ya, kalau kita melihat peta semenanjung Balkan itu ya, jadi dua kota yang terkenal di atas yaitu Filipi dan Tesalonika, kemudian di selatan ada Korintus dan Athena. Nah, semua kota-kota ini pernah dikunjungi oleh Paulus, dan Paulus mengadakan pelayanan di situ. Nah, kota Filipi, waktu Paulus menuliskan surat wasiatnya ini, dia sedang berada di Roma, dia dipenjarakan di sana. Yaitu di akhir hidupnya Paulus, karena dia mau menaikkan banding atas tuduhannya pada kaisar. Nah, waktu dia menuliskan surat Filipi ini sangat beda sekali dengan surat-surat lain yang Paulus tulis. Kalau kita membaca surat Roma, wah, di sana banyak membicarakan tentang doktrin. Ya, boleh dikatakan satu sistematika teologia yang Paulus ajarkan kepada jemaat Roma. Kemudian beberapa hal-hal praktis tentang kehidupan. Kalau kita baca surat Korintus, saja banyak pujian, tapi juga banyak teguran, ya, bahkan dorongan untuk jemaat Korintus. Ya, bagi surat-surat yang lain lagi, umpamanya kalau Galatia, wah, itu nuansanya tuh marah Paulus, karena jemaat di Galatia itu begitu cepat mendengarkan Injil, juga begitu cepat meninggalkan Injil, bahkan ikut dengan ajaran-ajaran sesat. Ya, masih banyak lagi kalau kita baca yang lain, ada ciri-ciri khas yang tertentu. Kalau baca surat Efesus umpamanya, nah kita melihat bagaimana Paulus mendorong Timotius yang waktu itu sebagai pemimpin jemaat di Efesus, ya, memberikan dorongan supaya mereka bagaimana mengembangkan Injil dan lain sebagainya. Nah, surat Filipi ini ada sesuatu ciri yang khusus. Dari awal kalau kita baca mulai pasal pertama, itu memberikan nuansa sukacita, penghiburan yang luar biasa bagi Paulus. Ya. Karena dia melihat kota Filipi itu kota yang kecil. Jemaatnya pun tidak besar. Secara ekonomi pun mereka tidak kuat. Namun begitu mereka menerima Injil yang Paulus sampaikan, mereka begitu antusias menerima dan mengembangkan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari jemaat di Filipi ini ya,
bisa menunjukkan satu pengaruh yang luar biasa bagi masyarakat sekitarnya. Waktu itu kita tahu di zamannya Paulus waktu itu daerah semenanjung Balkan itu itu merupakan negara Greka ya. Nah, orang-orang Greka itu menyanjung pemikiran atau otak filsafat yang luar biasa. Ya, kalau kita baca di pelayanan Paulus, dia pernah berdialog ya dengan orang-orang Greka di Athena gitu ya, membicarakan tentang filsafat ini dan itu macam-macam. Nah, saat itu selain penekanan tentang pemikiran filsafat yang dalam, nah orang-orang Greka pun juga sangat tahayul. Di sana juga banyak berhala-berhala yang mereka sembah. Tapi untuk orang-orang di Filipina setelah mereka percaya pada Tuhan, menerima Injil yang Paulus sampaikan, mereka mempunyai satu pernyataan yang beda sekali, yang luar biasa. Walaupun jemaat kecil, walaupun secara ekonomi mereka tidak terlalu kuat, ya, dan tidak ada hal-hal yang lain yang bisa dibanggakan di situ. Namun cuma iman dan kesaksian hidupnya. Jadi Paulus merasa terhibur ya melihat kondisi jemaat Filipi. Bahkan Paulus mengatakan kalian bisa disebut sebagai jemaat Filipi. Orang-orang Filipi itu ada satu penampilan ya, ada khas yang bisa saudara tampilkan yang begitu mencengangkan dunia waktu itu. Karena saat itu juga selain tadi saya katakan orang-orang menekankan filsafat atau menyembah berhala, tapi juga ada aliran-aliran yang disebut sebagai stoik ya, stoicism atau stoia itu ya. Orang-orang itu walaupun mereka tidak percaya pada Allah, tidak menyembah pada berhala-berhala, tapi mereka menekankan kehidupan etika moral yang sangat tinggi. Yang menjunjung kehidupan suci, tahan nafsu, ya, tidak melakukan kejahatan dan macam-macam. Jadi Paulus mengingatkan orang-orang Filipi, lihatlah, ya, situasimu, kondisimu, masyarakat waktu itu ya, begitu kompleks. Namun kamu bisa menunjukkan sesuatu yang beda, sehingga kamu bangga disebut sebagai orang Filipi. Saudara, nah ini mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita keberadaan kita sekarang ini di dalam dunia di zaman sekarang ini. Apa yang bisa kita tampilkan yang mempunyai pengaruh bagi masyarakat sekitar kita. Memang di dalam surat Filipi kalau kita baca ya tidak panjang, cuma 4 pasal, banyak pujian, ya. Namun juga ada teguran-teguran. Memang jemaat Filipi tidak sempurna. Saudara, kalau kita mengingat orang Batak ya, yang ada berkesan dengan kita itu apa? Ya. Dia orang Batak loh. Apa yang kita kesan? Suaranya keras. Orangnya keras, penampilannya kasar gitu ya. Tapi kita tahu orang Batak, mereka juga mempunyai iman yang kerohanian yang cukup baik. Iya kan? Ya, kalau kita lihat gereja Batak itu, ya, orang-orang Batak suka menyanyi, ya toh, ya. Jadi ada satu kesan khas yang tertentu gitu loh. Kalau kita menyebut, kamu orang Jawa Tengah ya, kamu orang Solo ya, apa yang muncul dalam pemikiran kita? Lemah lembut, halus, kalau jalan timi-timi, begitu ya. Ya. Kamu orang Manado ya, kamu orang Ambon ya. Apa kesannya? Oh, itu daerah orang Kristen, ya, banyak orang Kristen dan orang sana juga suka menyanyi, pandai menyanyi, betul enggak? Ya, jadi tiap daerah itu ada khas, ya, yang betul-betul berkesan bagi masyarakat. Nah, orang-orang Filipi pun demikian. Ya, di zamannya Paulus kalau disebut sebagai orang Filipi, apalagi disebut orang Kristen Filipi. Nah itulah. Kemudian tampil ya, kesan yang positif. Sudah.
Nah hari ini ya, firman Tuhan yang kita baca 2 ayat tadi, itu saya katakan sebagai satu surat wasiat. Karena tidak lama kemudian Paulus dihukum mati di Roma. Nah surat wasiatnya ini memberikan juga pelajaran bagi kita, juga peringatan bagi kita sekarang di akhir zaman. Sudah tahu kita sebagai masyarakat orang Tionghoa ya, bukan saja di Indonesia maupun di luar negeri, ada dua kelompok kalau saya sebutkan, mungkin saudara bisa mempunyai satu kesan yang positif. Satu yaitu kelompok Ziji. Itu adalah orang-orang yang beragama Buddha. Ziji ini berpusat di Taiwan, ya, dan pengembangannya luar biasa. Ya, mereka juga buka rumah sakit yang besar di Jakarta. Ya, mereka ada sekolah-sekolah yang menolong kaum miskin. Ya, jadi begitu ada bencana, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada apa gitu ya, kemudian mereka langsung memberikan tunjangan bantuan dengan gerak cepat sekali. Enggak seperti orang Kristen, tunggu rapat majelis dulu. Ya. Sampai badainya lewat, baru bantuannya datang. Kan gitu ya. Ini realita. Ya kalau kita mau bandingkan ya, kita harus menerima kenyataan ini. Ya, kalau pengikut-pengikutnya Ziji tidak begitu. Ya. Di langkah pertama awas, secepatnya mereka. Pokoknya bantu dulu. Jadi memberikan kesan itu. Ya. Kemudian ada kelompok-kelompok lagi yang tadinya mereka belajar Tai Chi. Ya. Ya, kemudian mereka berkumpul yoga. Ya. Nah, mereka di Tiongkok dilarang. Karena mereka membentuk kelompok yang disebut sebagai Falun Gong. Pernah dengar nama ini? Kalau saudara ke Maijen Sukono, di depannya konsul Tiongkok itu, seringkali di depan itu ada kumpul-kumpul orang, belasan orang, puluhan orang di sana duduk-duduk, kemudian pakai baju kuning, pakai nah, mereka protes. Karena mereka merasa di Tiongkok mereka dianiaya, diancam, dilarang, ditangkap, bahkan dipenjarakan juga. Nah, mereka keluar sampai di Amerika berkembang dengan luar biasa. Banyak pengusaha-pengusaha masuk dalam kelompok-kelompok ini. Ya, mereka menekankan satu filosofi kehidupan yang menekankan kebajikan, lemah lembut, sabar, berdamai. Nah, itu yang mereka lakukan. Sehingga dua kelompok ini kalau kita mau menyebut pengaruhnya terhadap dunia, khususnya untuk kalangan orang Tionghoa, luar biasa. Image-nya selalu positif. Walaupun pemerintah Tiongkok melarang. Nah, hari ini keberadaan kita bagaimana? Ini patut kita renungkan kembali, saudara. Ya, patut kita renungkan kembali. Maka Paulus di sini setelah dia memuji jemaat Filipi, ya, kalau kita baca dari pasal pertama sampai pasal 4 ayat 7 tadi, dia menekankan sukacita dan kesetiaan. Nah, maka tadi kita katakan jadi akhirnya. Nah, kalimat ini ya, kata ini jadi akhirnya itu menyimpulkan semua apa yang dia katakan di depan, kemudian dan harus dipertahankan. Di sini Paulus menunjukkan ada 7 hal, ya, 7 hal yang perlu dipertahankan. Kemudian di ayat ke-9 Paulus 4 kali mengatakan, apa yang sudah kamu lihat, apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kamu ikuti dari aku. Dengan kata lain, Paulus sendiri sudah melakukan, memberikan contoh teladan. Sehingga bukan saja harus kamu pikirkan kembali, pikir ulang, dan terus dipikirkan, bahkan dilakukan. Nah, itu loh. Jadi
dari surat wasiatnya Paulus kepada jemaat Filipi, hari ini juga menjadi satu pengajaran yang perlu kita renungkan. Oke, 7 hal kita bahas satu persatu, ya, singkat aja. Dan saya yakin 7 hal ini mudah dimengerti dan kita semua juga mengaminkan. Tapi masalahnya sudahkah dilakukan? Itu loh yang perlu kita pikir kembali. Ya, kalau belum, nah kita minta tolong dari Tuhan. Ya, supaya kita bersama-sama dengan anugerah dan kekuatan yang Tuhan berikan, kita laksanakan ini. Yang pertama di sini dikatakan semua yang benar. Saudara, kebenaran itu datang dari Allah. Allah adalah Allah yang benar. Artinya benar itu apa? Kita katakan yang benar itu apa? Loh ini betul loh ini, benar loh ini. Apa itu benar? Ya? Nggak salah. Lihat toh, kalau nggak salah baru betul. Nah ini loh perbandingannya benar dan salah itu loh. Ya, nah itulah. Nah seringkali kita ngomong kebenaran. Versinya versi diri sendiri, versi manusia. Ya. Nah di sini Paulus mengingatkan kalau kita mengatakan yang benar itu patokannya harus kembali pada Allah yang mutlak benar, tidak pernah disalahkan. Dan kalau dikatakan benar itu tidak akan digoyah atau diganggu gugat oleh waktu dan tempat. Betul nggak? 1 tambah 1 sama dengan berapa? Dulu 2, sekarang besok juga tetap 2 toh. Di Amerika 2, di Indonesia 2, di mana-mana tetap 2. Nah ini kebenaran matematika, ya toh, nggak bisa diganggu gugat, betul kan? Ya itu loh, ya masih banyak kebenaran ilmiah lainnya, ya kebenaran apa tuh kedokteran juga, ya kimia lah dan lain sebagainya. Nah itu mutlak. Nah di sini Paulus mengajarkan kebenaran tentang kehidupan. Jadi kita harus tetap berpusatkan berinjak pada kebenaran yang datang dari Allah. Jangan asal ngomong. Ya, jangan asal ngomong menurut versi saya, menurut versi kamu, maka berbeda-beda. Tidak boleh. Maka Paulus mengatakan semua yang benar harus kita pertahankan. Ya, kita harus hidup benar, berintegrasi, melakukan kebenaran. Karena kita adalah anak Allah. Kita memiliki kebenaran yang dari Allah. Harus dipertahankan. Jangan pakai kira-kira ya. Jangan pakai kira-kira. Oh boleh apa enggak ya? Mungkin ya. Enggak. 1 ya 1, 2 ya 2. Hitam ya hitam, putih ya putih. Jangannya abu-abu. Nah itu menjadi orang Kristen yang memegang kebenaran. Ya, tanpa kompromi. Karena Allah enggak kompromi sama sekali. Ya toh? Masih ingat Adam dan Hawa dia berdosa karena apa? Pembunuhan? Pencurian? Berzina? Enggak. Apa yang dilakukan? Tidak dengar firman Tuhan. Ya toh? Firman Tuhan berotoritas. Allah kan mengatakan semua buah di dalam taman itu boleh kamu makan. Kecuali itu enggak boleh. Waktu kamu makan, kamu mati. Perkataan itu sudah keluar. Jadi menjadi satu kenyataan. Jadi waktu Adam dan Hawa memakan itu berarti dia sudah melanggar firman Tuhan. Nah itu loh. Ya, ini namanya kebenaran. Otoritasnya ada. Jadi kita perlu senantiasa memikirkan kebenaran dari Allah. Apapun yang kita katakan, yang kita lakukan harus sesuai kebenaran. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita memiliki patokan, ada standar itu. Ya, oke. Yang kedua, di sini dikatakan yang mulia. Apa itu mulia?
Seringkali kalau kita di resepsi atau di upacara, kita menyebut seseorang yang mulia, paduka yang mulia. Apa itu yang mulia? Sesuatu yang kita hormati. Ya toh? Ya. Presiden, orang yang duduk di takhta yang paling tinggi, dia menjadi pemimpin satu negara. Ya, kita hormati. Ada posisi gitu. Ya, jadi kita melakukan sesuatu yang mulia. Mungkin kita orang biasa, kita bukan presiden, tidak ada kedudukan, tidak ada jabatan. Tapi perbuatan kita bisa menyatakan sesuatu yang mulia, betul enggak? Bisa enggak? Ya? Kamu membantu seseorang lepas dari bahaya, lepas dari kemiskinan, lepas dari ancaman dan macam-macam. Sesuatu yang baik, menolong orang. Satu perbuatan yang mulia, walaupun dianggap biasa. Tapi pandangan kita melihat kenyataan itu bagaimana? Itu adalah sesuatu yang patut dihormati. Ya, walaupun kecil, tapi itu sesuatu yang mulia di mata Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, segala sesuatu lakukanlah demi kebaikan orang lain juga. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya, perbuatan yang mulia. Kalau kalian ada lakukan ini dan itu, kemudian diingat sama orang, dan perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati orang lain, meringankan beban orang lain. Nah, ini yang dimaksud oleh Paulus. Dan itu bukan sekali kamu lakukan, tapi itu merupakan satu kebiasaan, satu pola kehidupanmu. Jadi lakukanlah hal-hal yang mulia setiap hari, setiap saat kalau kamu bisa. Nah, itu loh. Jadi perlu diingat. Ya, jangan melakukan hal-hal yang kemudian dicaci maki orang, dihujat orang, ya, kekejaman lah, ya, atau penipuan lah, ya, kejahatan ini dan itu macam-macam, ya. Nah, itu hal-hal yang negatif, yang sangat tidak mulia. Nah, itu, ya, ada satu perbandingan yang kontras sekali, ya. Oke, yang ketiga, Paulus mengatakan yang adil. Apa itu adil? Ya? Adil itu apa? Bagi kita kalau sama-sama itu adil, ya. Secara umum kita, ya, kamu tak kasih 10, kamu ya 10, oh sama, oh adil. Ya. Kalau kamu tak kasih 5, tak kasih 10, loh, kok nggak adil? Kok dia 5, saya 10? Nah, itu pandangan manusia, ya. Sama baru adil. Tapi bagi Tuhan belum tentu. Ya, seringkali Tuhan memberikan sesuatu kepada seseorang atau memberkati seseorang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini loh, kita perlu ingat, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, bahkan kadang-kadang Tuhan memberikan itu jauh lebih daripada yang kita butuhkan. Nah, itu anugerah. Ya, kamu butuhnya segini, kamu minta Tuhan kasih bahkan lebih banyak, ya, jauh lebih. Nah, di sini dikatakan tentang yang adil itu kita harus kembali pada posisi Tuhan melihat masalah, melihat realita. Ya, kita tahu bahwa di dunia ini banyak hal-hal yang tidak adil. Ya. Bahkan bisa dijungkir balikkan. Yang hitam bisa jadi putih, yang benar bisa jadi salah. Itu kerjaannya siapa itu? Pengacara. Kan gitu toh, di pengadilan. Ya, saya tidak menyalahkan pengacara. Ya memang itu jobnya dia untuk membela. Ya, jadi dia harus berpihak pada yang dibela. Ya kan? Nah, maka seringkali namanya manusia karena job, ya, melakukan hal-hal yang tidak adil. Bisa jadi. Maka itulah kita harus kembali pada posisi Allah. Ya. Kalau Paulus membicarakan yang adil, apa yang benar-benar adil? Nah, kita kembali dengan apa yang sesuai dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Jadi yang jahat, yang berdosa
dihukum. Ya, tapi yang menderita, ya, yang miskin, yang lemah harus dibela, ditolong. Nah, itu sifat Allah. Ya. Nah, apakah kita sudah melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita melakukan keadilan seperti Allah? Nah, ini Paulus ingatkan pada kita. Ya, oke. Yang keempat dikatakan yang suci. Nah, apa itu suci? Nah, ini lebih mudah dimengerti. Ya, yaitu tidak melanggar kesucian Allah, karena Allah adalah suci. Dia juga menginginkan kita suci, yaitu tidak melakukan dosa. Ya, kembali tadi apa dosa? Apa itu dosa? Melanggar firman Tuhan. Ya, jadi belum tentu pembunuhan, perzinahan, perampokan, membakar, menyakiti orang itu baru dosa, enggak. Ya, segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan yang kita lakukan itu adalah dosa. Ya, jadi kita kembali harus mempertahankan kesucian hidup kita sesuai dengan tuntutan Allah, bukan asal kemauan saya sendiri. Ya, standarnya juga bukan manusia. Karena manusia kadang-kadang ya cincailah, enggak apa-apa lah. Salah-salah dikit enggak apa-apa lah. Kok kamu kok ekstrim? Kamu kok keras sekali. Seringkali manusia begitu. Ya, tapi Tuhan tidak. Tuhan mengatakan, aku suci, hendaklah kamu juga suci. Ya, kembali pada standar Allah tentang kesucian itu sesuai dengan firman Allah. Jangan melanggar firman Tuhan. Oke. Yang kelima dikatakan yang manis. Apa itu yang manis? Gula Jawa, gula pasir, gula aren. Apa yang dikatakan yang manis ini? Nah, di sini kalau kita belajar apa yang diungkapkan oleh Paulus, yang manis itu yaitu hal-hal yang kalau kita lakukan atau kita bicarakan itu memberikan kesenangan atau kenikmatan, ketentraman dalam hati manusia. Ini yang dimaksud Paulus. Ya, umpama saudara bisa mendengarkan sesuatu peristiwa ini dan itu, kemudian saudara merasa terhibur, ya, jadi memberikan ketenangan, ya, sehingga saudara hidup damai dan tentram. Nah, hal-hal ini yang perlu kita perjuangkan. Karena kita tahu dunia sekarang ini banyak sekali hal-hal yang kacau balau. Ya, banyak berita-berita yang mengejutkan, yang menakutkan, macam-macam. Ya, belum lagi kalau kita buka HP kita, di YouTube lah, di TikTok lah, ini dan itu, banyak hal-hal yang benar atau enggak sih? Ya, saya pernah perhatikan, saya coba cari gitu ya. Selama ini satu hari kita perlu minum air berapa liter? Secara umum kita 2 liter. Nah, 2 liter itu pagi atau siang atau malam, cara minumnya bagaimana? Ada orang bilang pagi bangun tidur setelah gosok gigi minum air 1 gelas atau 2 gelas itu sehat. Katanya menguras isi perut kita. Itu kan secara umum kita dengar kan begitu kan? Ya toh? Tapi ada juga yang mengatakan enggak benar itu. Kalau minum air begini-gini. Jadi kita mau dengar yang mana? Ya. Jadi informasi seringkali itu simpang siur. Ya toh? Nah, maka itu kita perlu belajar. Ya. Kalau ada informasi dari WA, dari TikTok, dari YouTube ini, jangan langsung belum disiarkan balik, di forward ke sana, forward ke sini. Kita harus cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan waktu kita menyampaikan berita itu justru malah menjadi kegalauan dalam hati. Ya, saya tiap hari terima banyak informasi, tapi saya nggak sembarangan forward. Ya, saya harus cek dulu yang betul-betul baik, baru saya sampaikan pada orang lain. Karena mereka mengapa? Ini boksu loh, omongan itu ada otoritas loh.
Jangan-jangan Limusnya bilang begitu loh. Saya harus bertanggung jawab, ya kan? Jadi hati-hati. Maka Paulus di sini juga mengingatkan kita mengatakan sesuatu yang manis. Maksudnya yang manis itu sama dengan yang nanti berikutnya dikatakan yang sedap didengar itu loh. Ya. Yang manis-manis itu harus menciptakan satu nuansa yang tenang, yang betul-betul baik, memberikan kedamaian dalam hati. Ya. Nah kemudian yang keenam dikatakan yang sedap didengar itu, yaitu kita menyampaikan berita atau melakukan hal-hal yang betul-betul yang positif, ya, sehingga betul-betul bisa menimbulkan pujian atau kenangan yang indah. Nah itu maksud Paulus. Ya, jadi jangan menyebarkan berita-berita yang negatif, ya, yang menakutkan, mengerikan. Nah itu hati-hati. Ya, kemudian yang nomor 7 dikatakan kebajikan dan yang patut dipuji. Nah ini kita bisa mengerti semua yang positif, yang baik-baik demi kehidupan bersama harus kita lakukan. 7 hal Paulus ingatkan di sini. Coba saudara nanti pulang renungkan satu persatu dalam 7 hal ini mana yang sudah saudara lakukan, mana yang belum saudara lakukan. Nah, kita minta pertolongan dari Tuhan untuk mengoreksi diri. Ya, jadi ini bukan sekedar nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ayat 9 dikatakan semua ini sudah kulakukan. Paulus ya, kamu belajar daripada aku, kamu ikuti dari aku, kamu terima nasihatku. Jadi ya itulah. Paulus sendiri sudah menunjukkan satu teladan. Nah sekarang lakukanlah itu. Jangan hanya dilihat, jangan hanya dipikir, dimengerti. Enggak. Tapi perlu dipraktekkan, dilaksanakan. Saudara, memang tidak gampang. Ya, kita tahu kita hidup di dalam dunia yang kompleks sekali dan banyak tantangan, ya, banyak godaan, ya, banyak perangkap-perangkap. Nah, maka itu kita perlu hikmat dari Tuhan supaya kita betul-betul mengerti dan kebenaran itu menuntun. Saya senang sekali membaca Mazmur. Ya, di dalam Mazmur ada istilah yang terus berulang-ulang dikatakan, yaitu berilah aku kesadaran. Nah, itu ya, baik Daud maupun penyair-penyair yang lain itu seringkali menggunakan istilah kesadaran. Berilah aku kesadaran supaya aku mengerti Taurat-Mu. Nah, hari ini kita juga perlu itu. Apa itu sadar? Nah, sadar itu apa? Enggak tertidur, enggak ngantuk. Itu ya, kebalikannya itu sadar. Nah, kalau kita tahu, orang itu koma. Dia jatuh, gegar otak atau pendarahan, kemudian dia koma, tidak sadarkan diri. Artinya dia nggak bisa memikir, ya nggak bisa melihat, nggak bisa. Nah itu. Nah seringkali, pemikiran kita pun juga diganggu oleh hal-hal duniawi, sehingga kita kesadarannya kurang, menurun, atau bahkan celakanya kalau tidak sadar akan kebenaran Tuhan. Ya. Oleh karena itulah kita butuh pertolongan Tuhan. Di dalam pergumulan ini kita betul-betul butuh pertolongan dari Tuhan. Memberikan kesadaran untuk mengerti kebenaran Tuhan. Kemudian juga diberi kekuatan untuk melakukan. Oke, 7 hal ya. Nanti pulang diingat-ingat ya. Kalau bisa dihafal. Bisa nggak dihafal? Gampang tuh 7 loh, nggak akan. Ya, ini dikatakan apa? Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan dan puji. Cuma 7 kata kok, gampang kok. Ya toh? Mau nggak?
Nah, Paulus mengatakan, kalau kamu lakukan semua itu, berkatnya itu luar biasa. Di bagian belakang Paulus mengatakan, damai sejahtera Allah akan menyertai kamu. Oh, siapa yang tidak mau damai sejahtera dari Allah? Siapa yang tidak mau damai sejahtera dari Allah? Ayo, siapa yang menolak? Nggak ada toh? Nah, kalau kamu mau damai sejahtera dari Allah menyertai, ya lakukanlah 7 hal itu. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami sebagai anak-anak-Mu, seringkali kami tidak bisa bersaksi, bahkan kami selalu memalukan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, biarlah teguran atau anjuran dari Paulus pagi ini mengingatkan kami boleh kembali pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tetap teguh dan menjalankan firman-Mu. Memang Tuhan, kami menyadari banyak tantangan, banyak pergumulan yang kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Berikan kami kesadaran untuk mengerti firman-Mu dan beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berserah. Amin.